Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Medina Mumtaz dari kelas 12-8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis instrumen teori. Yang dimulai dengan materi yang pertama AAS, yang kedua adalah preparasi sampel, dan ada yang ketiga yaitu ICP-AS. Nah, jadi dimulai dari prinsip daripada AAS. Prinsip AAS itu merupakan metode analisis logam dalam jumlah Renick atau trace minerals berdasarkan pengukuran intensitas serapan cahaya atau absorbansi oleh atom bebas sampel pada panjang gelombang tertentu. Di sini saya sudah ada gambar atau instrumentasi dari AAS. Di sini juga ada gambar fisik daripada AAS. AAS itu terbagi menjadi 5 komponen utama, yaitu ada sumber cahaya, sumber atomisasi, sumber optik, detektor, dan sistem pembacaan. Kemudian untuk instrumentasi AAS secara detail itu yang pertama ada lampu sumber cahaya HCl yang dimana menghasilkan cahaya spesifik unsur yang akan dianalisis. Kemudian ada nyala pembakar atau burner flame, dia tempat atomisasi sampel menjadi atom bebas. Lalu ada spray chamber, dia memisahkan aerosol halus dan kasar sebelum masuk ke nyala. Dan ada bahan bakar atau fuel, dia menghasilkan nyala api bersama oksidan. Untuk nebulizer, dia mengubah larutan sampel menjadi aerosol atau kabut oksidan untuk membantu proses pembakaran tersebut. Untuk wadah sampel, tempat larutan sampel, monokromator untuk memilih panjang gelombang atau menyeleksi panjang gelombang dari logam yang akan dianalisis. Kemudian ada detektor atau PMT mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik. Amplifier itu untuk memperkuat sinyal dari detektor, dan sistem pembacaan itu untuk menampilkan hasil analisis. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan AAS flame photometry. Jadi flame photometry ini suatu cara analisis instrumental berdasarkan intensitas cahaya emisi dari suatu atom bebas yang tereksitasi dari suatu nyala. Nah, yang dimana saat atom kembali ke keadaan dasar, ia akan mengemisikan radiasi cahaya di daerah spektrum sinar tampak visible. Nah, emisi itu merupakan suatu peristiwa yang dimana suatu materi memancarkan energi yang berasal dari materi itu sendiri. Nah, tiap unsur akan mengemisikan radiasi pada panjang gelombang tertentu. Kemudian saya memiliki slide yang dimana instrumentasi daripada flame photometry. Saya akan menjelaskan secara detail. Yang pertama ada kompresor. Nah, fungsi dari kompresor tersebut adalah menyediakan udara bertekanan stabil untuk mengalirkan sampel ke nebulizer dan sebagai oksidan pada nyala api. Kemudian untuk nebulizer itu berfungsi untuk mengubah larutan sampel menjadi kabut halus atau aerosol agar mudah masuk ke dalam nyala api. Kemudian flame-nya itu untuk mengubah pelarut mengatomisasi sampel menjadi atom bebas, yang dimana serta mengeksitasi atom sehingga memancarkan cahaya yang khas. Kemudian ada monokromator yang dimana untuk memilih panjang gelombang cahaya emisi yang sesuai dengan unsur yang akan dianalisis dan menghilangkan cahaya pengganggu. Lalu ada detektor. Detektor itu menangkap cahaya emisi dari atom dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang besarnya sebanding dengan intensitas cahaya. Untuk readout itu untuk memperkuat dan mengolah sinyal listrik, kemudian menampilkan hasil analisis berupa intensitas emisi atau konsentrasi unsur pada layar. Nah, kemudian kita lanjut ke ICP. Nah, untuk ICP itu metode analisis untuk menentukan kandungan logam dalam sampel berdasarkan pengukuran intensitas cahaya, emisi atom analit menggunakan plasma argon sebagai sumber energi. Nah, untuk instrumentasinya, di sini saya akan menjelaskan jelas
Jadi untuk ICP torch itu terbagi menjadi 3 buah silinder kuarsa yang bagian atasnya itu dikelilingi oleh RV atau radio frequency induction. Nah, 3 silinder kuarsa ini terdiri dari inner, intermediate, dan outer quartz tube. Nah, yang pertama silinder paling dalam yaitu inner. Nah, merupakan sistem aliran yang paling merupakan sistem aliran aerosol sampel. Kecepatan alir tergantung pada jenis nebulizernya. Kemudian ada silinder tengah atau intermediate, merupakan aliran argon utama dengan kecepatan 15-25 liter per menit. Bagian utama pembentuk plasma. Lalu yang ketiga adalah silinder terluar yaitu outer delivery argon dengan kecepatan 1-5 liter per menit yang berguna sebagai sistem pendinginan dan isolasi dari plasma. Nah, kemudian kita untuk daerah suhu plasma yang pertama yang NAS itu 6000 sampai 6500 Kelvin. Untuk yang kedua IRS itu 6500 sampai 7000 Kelvin. Untuk yang ketiga PHZ itu 7000 sampai 10000 Kelvin. Nah, nebulizer itu fungsinya untuk mengubah larutan menjadi aerosol halus sebelum dimasukkan ke inti plasma. Nah, untuk pneumatic nebulizer itu menggunakan gas bertekanan tinggi untuk mengubah larutan menjadi aerosol halus. Untuk ultrasonic nebulizer itu digunakan untuk menggunakan gelombang ultrasonik untuk mendidihkan atau mengubah fase cairan menjadi aerosol dan dilewatkan pada sebuah membran. Nah, untuk sistem detektor dan DSP pada ICP, jadi fungsinya itu untuk menangkap cahaya emisi yang dipisahkan sistem optik berdasarkan panjang gelombang lalu mengubah energi foton tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Nah, untuk digital signal processing DSP itu mengonversi sinyal analog dari detektor menjadi data digital yang diproses oleh perangkat lunak untuk membaca hasil jadinya tuh akhirnya yaitu kurva kalibrasi. Nah, jadi analisisnya itu ada 2 ya, antara sequential sama multi-channel. Nah, untuk instrumen sequential itu artinya bertahap, yang dimana PMT bergerak di belakang ke sebuah piringan, lalu justru grating dan prisma bergerak ke beberapa slit. Menggunakan slit yang telah dikonfigurasi di awal untuk membentuk deteksi hingga 20 garis spektra, lebih murah tapi lambat. Nah, untuk instrumen multi-channel atau simultan, dia digunakan susunan beberapa buah PMT. Bisa juga menggunakan detektor padat, rangkaian peka cahaya solid detektor berupa PDA atau photodiode array, CCD charge coupled device, dan CID yaitu charge injection device, yang dimana mahal tapi lebih cepat, biasanya 1-2 menit per sampel. Nah, untuk modelnya itu biasanya ICP sekarang tuh dia multi channel ya, jadi sudah pasti dia simultan. Nah, untuk CCD itu cahayanya itu piksel sensor silikon dan memicu pelepasan elektron muatan dipindahkan secara sekuensial ke DSP. Pembacaan sinyal bersifat destruksif. Kalau CID mirip dengan CCD, tapi muatan tiap piksel dapat diakses dan dibaca tanpa harus dipindahkan muatan ke piksel lain, atau non-destructive reroute, jadi kurang sensitif. Nah, untuk selanjutnya ada perbedaan AAS flame photometry dan ICP. Yang pertama untuk AAS kita pakai lampu HCL atau halo cathode lamp, kemudian sensitivitas tinggi dan mengukur absorpsi cahaya oleh atom bebas.
Kemudian flame photometer itu nyala api, terus juga sensitivitasnya lebih rendah dan mengukur emisi cahaya dari atom yang dieksitasi oleh nyala api. Lalu ada ICP, dia menggunakan plasma, lalu sensitivitas lebih tinggi daripada AAS dan mengukur emisi cahaya atom yang tereksitasi oleh plasma. Nah, jadi saya akan lanjut menjelaskan mengenai preparasi sampel. Nah, preparasi sampel itu terbagi menjadi dua, ada yang destruktif basah dan ada destruksi kering. Untuk destruksi basah, kita menggunakan asam tunggal HNO3 dan H2SO4. Untuk aqua regia itu perbandingannya HNO3 dan HCl 1:3. Biasanya untuk sampel makanan, tanah, perhiasan, logam, mulia, semuanya bisa larut kecuali silikon, dia menggunakan HF. Nah, kita tidak bahas silikon. Kemudian campuran HNO3, H2SO4 yaitu bentuk sampel lemak, minyak, karbohidrat. Campuran HNO3, H2SO4 dan H2O2 paling efektif, jauh lebih aman dibandingkan dengan HNO3, H2SO4 dan HClO4. Nah, Piranha solution itu H2O2 dengan H2SO4 agresif memakan senyawa organik dan matriks karbohidrat. Untuk ada juga open vessel digestion atau OVD, dia pelarutan logam menggunakan asam, wadah terbuka, pemanasan pada tekanan rendah. Cara sampelnya itu dengan ditambahkan asam kuat dalam wadah terbuka atau vial kaca borosilikat atau PTVE dan dipanaskan di hot plate, hot block atau sandbath. Nah, untuk yang kedua itu ada closed vessel digestion atau microwave digestion atau CVD. Dia menggunakan pelarutan logam menggunakan asam. Dia itu spesifikasi gelombang mikro. Caranya dengan sampel ditambahkan asam kuat ke dalam wadah tertutup dan dipanaskan dengan gelombang mikro. Lalu yang kedua adalah destruksi kering. Nah, destruksi kering ini oksidasi menggunakan furnace muffle, tahapannya dengan penguapan air pada 100 derajat Celcius atau lebih. Lalu penguapan zat mudah menguap sebagai produk reaksi termal. Dia cracking dan mudah oksidasi parsial, suhunya 150 sampai 300 derajat Celcius atau lebih. Oksidasi suhu residu atau zat-zat yang sukar menguap hingga seluruh bahan organik habis. Sisa atau residu yang hitam bersifat poros dan sangat reaktif terhadap udara atau oksigen. Suhunya dinaikkan perlahan hingga suhu 550 derajat Celcius atau lebih dan bertahan sampai dioksidasi sempurna. Abu yang diperoleh dilarutkan dengan asam encer. Nah, saya akan menjelaskan beberapa mengenai preparasi sampel. Nah, preparasi sampel ini kita menggunakan metode destruksi, harus menggunakan metode destruksi yang tepat. Nah, kebersihan alat juga harus difokuskan, diperhatikan. Dan juga kemurnian reagent. Kenapa? Karena jika ada kontaminan atau misalkan si reagentnya ini ada di label klaimnya mengandung beberapa 0, berapa Fe. Nah, itu tuh kita harus aware dan langsung menggunakan belangko koreksi untuk mengetahui berapa kontaminan dari reagentnya. Lalu suhu yang sesuai biasanya untuk destruksi kering. Lalu penambahan asam secara bertahap agar tidak terjadi reaksi sampingan, biasanya ini pada destruksi basah. Pemakaian HClO4 pada waktu oksidasi sudah hampir selesai untuk terjadi mencegah letusan atau reaksi terlalu keras. Nah, ini spesifikasi untuk destruksi basah. Untuk pemilihan jenis asam sesuai dengan jenis sampel dan jenis unsur analit. Untuk analisisnya, pastikan alat yang digunakan itu sudah dikalibrasi terlebih dahulu. Untuk belangko koreksi, untuk mengetahui adanya kontaminan, konsentrasi sampel harus berada dalam rentang kalibrasi alat. Sampel harus homogen, anorganik dan tidak ada endapan, dan laju alir sampel dan gas sudah sesuai. Untuk pengolahan data, di sini saya menggunakan soal
hasil praktik CU pada praktikum di AI2. Di sini saya menggunakan logam CU pada sampel sedimen tanah. Didapatkan di sini sudah tersedia konsentrasi absorbansi dari sampel, kemudian slope dan intercept. Kemudian di sini ada soalnya juga dengan ditimbang 10,0050 gram, kemudian diekstraksi dan didestruksi, dimasukkan ke dalam LU50 dan dipipat 10 ml ke LU50 dan ditetapkan kadar CU-nya dengan AS. Nah, di sini ada menggunakan rumus ppm, absorbansi min intercept per slope kali FP, dia didapatkan FP-nya juga 5, dihasilkan untuk simpel 10,76 ppm dan duplo 10,78 ppm. Untuk menghitung kadarnya, di sini saya menggunakan satuan miligram per kilogram. Di sini rumusnya ppm kali LU satuan liter per gram kali 10 pangkat min 3. Didapatkan simplo 53,77 mg per kilogram dan duplo 3,87 mg per kilogram. Di sini untuk RBD didapatkan 0,18% dan akurasi didapatkan 107,64%. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.